Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nasari, NIM 210306074 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum metabolisme enzim, tugas dari Ibu Tati Vidiana Sari. Baiklah, yang untuk soal yang pertama adalah saya akan menjelaskan struktur molekul dari enzim. Dan saya akan memberikan juga contoh-contohnya. Yang pertama adalah enzim terbagi menjadi dua, yaitu ada enzim yang sederhana dan ada juga yang konjugasi atau haloenzim. Untuk yang sederhana, contohnya itu adalah protein. Mohon maaf. Dan konjugasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang protein dan ada juga yang bukan protein. Untuk yang protein, contohnya itu adalah apoenzim, sedangkan yang bukan protein itu adalah gugus prostetik. Untuk gugus prostetik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang organik dan juga ada yang anorganik. Untuk yang organik yaitu adalah koenzim, sedangkan yang untuk anorganik yaitu adalah kofaktor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua model cara kerja enzim. Yang pertama itu adalah model kunci dan anak kunci, yaitu yaitu bentuk molekul substrat dengan sisi aktif dari enzim serupa seperti anak dengan kuncinya, yaitu tidak bisa substrat lain masuk ke dalam enzim tersebut. Yang kedua, yaitu ada induced feed atau model yang terikatnya substrat dengan sisi aktif dari enzim menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Artinya, enzim tersebut dapat sisi aktif enzimnya bisa berubah dengan menyesuaikan dengan substrat yang ingin diubahnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan saya akan memberikan contohnya. Yang pertama ada oksidereduktase, nama enzimnya, yaitu tipe reaksi yang dikatalisnya itu adalah transfer elektron. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Yang kedua adalah transferase, yaitu tipe reaksi yang dikatalisnya itu adalah transfer gugus fungsi. Contohnya itulah heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu adalah reaksi hidrolisis. Contohnya ada tripsin. Ada liase. Tipe reaksi yang dikatalisnya adalah pemutus ikatan C dan C, C dan O, C dan N, dan membentuk ikatan rangkap. Contohnya adalah pirufat dekarboksilase. Kelima ada isomerase. Tipe reaksi yang dikatalisnya adalah pemindahan gugus dalam molekul membentuk isomer. Contohnya maleat isomerase. Yang terakhir ada ligase atau nama enzimnya itu ada ligase atau sintetase. Tipe reaksi yang dikatalisnya adalah membentuk ikatan. Contohnya adalah pirufat dekarboksilase. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan sebuah pengkatalis atau mengubah laju reaksi ini menjadi lebih cepat. Dan yang kedua, enzim itu adalah suatu protein, yaitu enzim ini adalah protein karena aktivitas kataliknya itu bergantung pada integrasi strukturnya sebagai protein. Dan walaupun itu ada juga yang beberapa senyawa yang bertindak sebagai katalis. Contohnya itu adalah RNA. Enzim itu khusus, yaitu fungsi enzim itu tertentu, tidak bisa secara keseluruhan sama. Yaitu perubahan zat tertentu memerlukan enzim tertentu pula. Misalnya enzim
katalase yang hanya digunakan untuk mengurai H2O2, dan ada enzim amilase hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Enzim ada yang bisa bekerja sebagai bolak-balik. Enzim bekerja dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, dan sebaliknya juga, menyusun lemak dari komponennya. Atau bisa kita bilang lemak menjadi gliserol dan asam lemak, atau gliserol dan asam lemak diubah menjadi lemak balik. Selanjutnya, kelima, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana proses katalisator dalam proses pekerjaannya. Yaitu mengkatalis ini kan kerjanya dari enzim, yaitu meningkatkan reaksi kimia. Suatu reaksi kimia ini dapat terjadi apabila molekul yang terlibat, molekul-molekul yang terlibat memiliki energi yang cukup untuk membawanya kepada puncak energi, seperti yang berada di tabel pada gambar, yaitu semakin tinggi suatu pengkatalis itu akan terjadi apabila sudah sampai pada energinya gitu. Dan dan suatu reaksi kimia itu dapat dipercepat dengan dua cara. Yang itu pertama adalah meningkatkan suhu, dan keduanya itu memberinya dengan katalis gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan saya akan memberikan contohnya. Yang pertama itu adalah suhu. Kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti enzim yang berdarah panas. Darah panas itu enzimnya itu paling efisien itu di pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk enzim hewan berdarah dingin pada suhu hanya 25 derajat Celcius. Yang kedua adalah pH. Semua enzim sangat peka terhadap perubahan pH. Dan lingkungan pH dengan yang sangat rendah atau bisa dibilang asam kuat, dan pH tinggi dengan basa kuat, dia akan lebih cepat. Dia sangat peka gitu. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimumnya 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimumnya itu 8,5. Selanjutnya, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem dari enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzimnya konstan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah substrat. Gitu. Selanjutnya D, yaitu inhibitor, yaitu suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor itu itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang irreversible atau secara tidak dapat bolak-balik, tidak dapat balik kembali, dan ada juga yang bekerja secara dapat balik lagi atau reversible gitu. Selanjutnya 7. Bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Apa itu feedback inhibition? Yaitu pola umum pengkontrolan jalur metabolisme itu biasanya terjadi ketika enzim pertama pada metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme. Atau kita bisa dibilang seperti yang berada di gambar,
yaitu di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir yaitu Z, yaitu dihambat kerjanya oleh produk akhir itu Z, dan ini juga memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukannya senyawa intermediate B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.